Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudin dari IFK UNAN. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari jantung ataupun kordis. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama, apa itu jantung? Sederhananya, jantung adalah organ yang berukuran sebesar kepala tangan manusia dan terletak di bagian dalam rongga toraks yang memiliki fungsi utama adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, next. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana sih letak jantung itu? Sebelum kita bahas mengenai letak jantung, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan mediastinum. Next. Oke, silakan teman-teman lihat di gambar ini. Bisa dilihat bahwa mediastinum adalah rongga yang terletak di antara pleura kiri dan kanan, yang batas atasnya adalah thoracic inlet atau pintu masuk dari toraks, dan bagian bawahnya dibatasi oleh musculus diafragma. Next. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai klasifikasi dari mediastinum. Sangat banyak klasifikasi mediastinum, namun di sini saya membahas mengenai klasifikasi mediastinum yang membaginya menjadi 4. Yang pertama, jika teman-teman tarik garis horizontal dari bagian angulus sterni ke arah posterior di antara vertebra 4 dan 5, teman-teman sudah membagi mediastinum menjadi bagian superior dan bagian inferior. Kemudian bagian inferior dari mediastinum dibagi lagi berdasarkan posisinya terhadap jantung. Teman-teman lihat, mediastinum yang berada di depan dari jantung itu adalah mediastinum anterior, artinya depan. Kemudian rongga mediastinum yang terletak di bagian belakang dari jantung itu disebut dengan mediastinum posterior, dan rongga mediastinum tempat adanya jantung itu sendiri disebut dengan mediastinum media. Jadi jawaban dari pertanyaan sebelumnya, di mana sih letak jantung itu? Maka jawabannya adalah jantung terletak di mediastinum media. Next. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai bagian-bagian dari jantung. Mungkin kita mulai dari dalam. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama adalah atrium dextrum atau atrium dextra, yaitu seramik kanan. Kemudian ada atrium sinistrum, itu adalah seramik kiri. Kemudian ada ventriculus sinister, itu adalah ventricle kiri, dan ventriculus dexter, itu artinya kiri kanan. Kemudian bagian-bagian jantung, jika kita lihat dari bagian permukaan jantung itu, maka kita bisa menemukan yang pertama adalah basis cordis, yang kedua adalah apex cordis, yang ketiga permukaan atau fascies, yang keempat adalah alor-alor atau sulcus. Oke, pada gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah jantung jika kita lihat dari permukaannya. Yang pertama, atrium dextrum atau seramik kanan, itu kita bisa identifikasi letaknya di bagian atas kanan, bagian atas dari jantung. Kemudian kalau untuk seramik kiri atau atrium kiri, itu di bagian atas kaki sebelah kiri. Kemudian untuk ventricle kanan, dia letaknya di bagian bawah yang agak miring, yang agak cekung ini, itu adalah ventricle kanan. Kemudian sebelah kirinya adalah ventricle kiri atau bilik kiri. Oke, next. Sekarang kita akan bahas mengenai basis cordis. Basis cordis itu adalah bagian dari jantung yang terletak di atas. Nah, basis cordis ini merupakan bagian dari jantung yang berhubungan langsung dengan arteri dan vena besar. Arteri dan vena pulmonalis, aorta dan vena cava. Jadi keempat pembuluh darah besar ini dia hubungannya dengan basis cordis. Nah, basis cordis itu utamanya dibentuk oleh atrium kanan di bagian anteriornya, dan yang bagian posteriornya itu sebagian besar dibentuk oleh atrium kiri. Next. Kemudian kita bahas mengenai apex cordis atau puncak cordis. Apex cordis adalah bagian puncak atau bagian yang berbentuk kerucut dari jantung. Nah, bagian apex cordis ini dia dibentuk oleh sebagian dari ventricle sinistra atau ventricle kiri, dan juga dibentuk oleh ventricle kanan. Sekarang kita akan bahas mengenai fascies atau permukaan jantung. Jadi permukaan jantung ini dia terbagi menjadi 3, tergantung dia menghadap kemana. Yang pertama, fascies anterior atau fascies dari depan cordis itu dia menghadap ke sternum dan costae, sehingga fascies anteriornya adalah fascies sternocostalis.
Kemudian yang kedua, fascies posterior atau bagian belakang dari jantung, itu yang menghadap ke bagian dorsal atau bagian punggung dari badan kita, maka dia disebut dengan fascies dorsalis atau juga bisa disebut dengan fascies vertebralis. Kemudian fascies inferior atau letak di mana jantung itu duduk, itu adalah dia menghadap ke musculus diafragma, sehingga fascies inferior disebut juga dengan fascies diafragmatica. Terakhir kita akan bahas mengenai sulcus atau alur-alur. Sulcus ini biasanya menjadi tempat di mana lewatnya arteri dan vena dari jantung. Yang pertama kita akan bahas mengenai sulcus coronarius sinistra dan dextra. Kemudian yang kedua adalah sulcus interventricularis anterior dan posterior. Oke, next. Oke, silakan teman-teman lihat gambar di samping ini. Yang pertama teman-teman bisa menemukan sulcus coronarius. Ini ada sulcus coronarius sinistra di bagian kiri dan sulcus coronarius dextra di bagian kanan. Kemudian selanjutnya adalah sulcus interventricularis anterior. Nah, pada gambar ini teman-teman hanya bisa menemukan sulcus interventricularis anterior karena ini merupakan gambar dari arah anterior jantung seperti itu. Jadi nanti akan ada gambar selanjutnya untuk yang sulcus interventricularis posterior. Selain itu, teman-teman bisa menemukan di sini ada auricula kanan dan auricula kiri. Jadi auricula itu artinya adalah telinga. Nah, telinga di sini maksudnya auricula itu adalah dinding yang menutupi atrium. Jadi kalau auricula kanan atau auricula dextra merupakan dinding yang menutupi bagian atrium kanan, dan begitu juga dengan atrium kiri seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah penampang posterior dari jantung. Di sini bisa teman-teman lihat ada sulcus interventricularis posterior di bagian tengah. Oke, next. Oke, sekarang kita akan bahas bagian anatomi yang tidak kalah penting dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah katup jantung. Sama jumlahnya dengan ruang jantung, jadi katup jantung ini berjumlah 4. Yang pertama, katup yang membatasi antara atrium kanan dengan ventrikel kanan itu disebut dengan katup trikuspid. Tri artinya 3, kuspid artinya pintu atau helai atau daun. Jadi trikuspid itu dia pintunya 3 yang berfungsi untuk membatasi atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian yang kedua adalah katup mitral atau katup bikuspid. Jadi namanya bi artinya 2 dan kuspid artinya pintu. Jadi katup ini dia hanya memiliki 2 pintu. Nah, katup bikuspid atau katup mitral ini fungsinya untuk membatasi atrium kiri dengan ventrikel kiri. Kemudian yang ketiga adalah katup semilunar. Semi artinya setengah atau sebagian, lunar artinya bulan. Jadi katup ini bentuknya seperti setengah bulan. Nah, katup semilunar ini dia terbagi menjadi 2. Katup semilunar yang membatasi ventrikel kiri dengan aorta, maka disebut dengan semilunar aorta. Kemudian katup semilunar yang membatasi ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis, maka namanya semilunar pulmonar. Jadi itu keempat katup yang ada di jantung. Selain katup, kita juga harus tahu bagian lain yang mendukung katup ini. Yang pertama adalah musculus papillaris. Ya, sekarang teman-teman lihat, musculus papillaris, musculus artinya otot, papillaris artinya papil atau tonjolan. Jadi musculus papillaris adalah otot yang menonjol ke dalam ruang jantung yang fungsinya untuk menarik katup agar tidak jebol. Jadi ketika darah dipompa, darah mendorong katup, jadi biar katupnya tidak jebol, maka fungsi dari musculus papillaris ini untuk menahannya. Kemudian selain musculus papillaris juga ada chorda tendineae. Nah, chorda tendineae ini kita bisa anggap seperti tali yang menghubungkan antara musculus papillaris dengan katup. Jadi ketika musculus kontraksi, talinya ditarik biar katupnya tidak jebol. Nah, silakan teman-teman lihat strukturnya di gambar samping ini. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat ada septum interventricularis. Septum artinya pembatas, inter artinya di antara, ventricularis artinya ventrikel. Artinya pembatas yang berada di antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Next. Nah, ini permukaan dari inferior dan posterior jantung. Sebagaimana sudah disebutkan tadi ya, bagian tengah ini yang teman-teman bisa lihat itu adalah sulcus interventricularis posterior. Kemudian juga ada sinus coronarius, yang warna biru ini, yang gede. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wahyu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.